Bikin nangis. Suamiku diam-diam sembunyikan rahasia besar ini. Saat semua terbongkar, aku menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Namaku Nadila, seorang wanita berusia 27 tahun yang berasal dari keluarga sederhana namun penuh kasih sayang. Sejak kecil, aku dibesarkan dengan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras oleh kedua orang tuaku. Ayahku seorang pensiunan pegawai negeri yang sangat disiplin, sementara ibuku adalah ibu rumah tangga yang penuh perhatian. Aku tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis, di mana kasih sayang dan kehangatan selalu menjadi bagian dari keseharian kami. Aku bekerja sebagai seorang desainer interior di sebuah perusahaan swasta. Aku sangat mencintai pekerjaanku, dan berkat kerja keras, aku sudah mencapai posisi yang cukup baik dalam karierku. Sejak kecil, aku diajarkan untuk tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Itulah sebabnya aku selalu berusaha mandiri dalam segala hal. Lalu, masuklah Reza dalam hidupku, pria yang akhirnya menjadi suamiku. Aku menikah dengan Reza 3 tahun lalu dalam sebuah pernikahan yang cukup sederhana namun penuh kebahagiaan. Reza adalah pria yang awalnya tampak sempurna di mataku. Ia dewasa, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Selama masa pacaran, ia selalu ada untukku, memberikan dukungan dalam pekerjaanku, dan seringkali mengantarku pulang saat lembur. Ia bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan besar, dengan penghasilan yang cukup untuk mencukupi kehidupan kami. Sejak awal menikah, kehidupan rumah tangga kami tampak begitu indah. Reza selalu memastikan bahwa aku merasa dicintai. Ia bukan tipe pria romantis yang sering memberikan bunga atau kejutan, tetapi ia menunjukkan rasa sayangnya lewat tindakan-tindakan kecil yang membuatku merasa dihargai. Setiap pagi, ia selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersamaku sebelum berangkat kerja. Meskipun sibuk, ia selalu berusaha pulang tepat waktu. Dan jika ada lembur, ia pasti memberitahuku sebelumnya. Di akhir pekan, kami sering menghabiskan waktu bersama, entah itu dengan menonton film di rumah atau berjalan-jalan di taman kota. Orang-orang di sekitarku sering mengatakan bahwa aku beruntung memiliki suami seperti Reza, pria mapan, tampan, dan tampaknya sangat mencintaiku. Aku pun berpikir demikian. Aku merasa pernikahan kami sempurna, tanpa celah sedikit pun. Namun, ternyata aku salah. Dari luar, Reza memang tampak seperti suami yang ideal. Ia bukan hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan, tetapi juga dalam membangun rumah tangga kami. Ia selalu memastikan bahwa kebutuhan kami tercukupi, baik secara materi maupun emosional. Aku ingat bagaimana ia menenangkan hatiku ketika aku merasa stres dengan pekerjaanku. Ia akan memelukku erat, membisikkan kata-kata penyemangat, atau sekadar mengajakku keluar untuk makan malam agar aku bisa sedikit melepas penat. Jika aku sakit, ia akan merawatku dengan sabar, memastikan aku minum obat dan beristirahat dengan cukup. Saat bertemu dengan keluargaku, Reza selalu menunjukkan sikap hormat dan penuh perhatian. Ia sangat dekat dengan ibuku, seringkali membantunya memasak saat kami pulang ke rumah orang tuaku. Ayahku juga sangat menyukai Reza, karena ia tampak seperti pria yang bertanggung jawab dan bisa membahagiakan anak perempuan mereka. Selama 3 tahun pernikahan, aku tidak pernah berpikir bahwa Reza menyimpan sesuatu dariku. Aku percaya sepenuhnya kepadanya, karena ia tidak pernah memberikan alasan untuk meragukannya. Tapi ternyata, kepercayaan yang kuberikan itu perlahan-lahan mulai terguncang. Aku memiliki 2 saudara, seorang kakak laki-laki yang sudah menikah dan seorang adik perempuan yang masih kuliah. Keluarga kami memang bukan keluarga kaya raya, tetapi kebersamaan yang kami miliki adalah sesuatu yang selalu aku syukuri. Setiap akhir pekan,
Aku dan Reza sering mengunjungi rumah orang tuaku. Aku senang bisa tetap menjaga hubungan dekat dengan mereka meskipun sudah menikah. Ibu selalu menyambut kami dengan masakan favoritku, sementara ayah dan kakakku biasanya asyik berbincang dengan Reza tentang banyak hal, mulai dari politik hingga bisnis. Reza tampak begitu menyatu dengan keluargaku. Ia bahkan lebih sering mengobrol dengan ayahku dibandingkan aku sendiri. Kakakku pun sering memujinya, mengatakan bahwa aku sangat beruntung bisa menikah dengan pria seperti Reza. Namun, ada satu hal yang kini terasa janggal. Reza selalu tampak lebih nyaman di rumah keluargaku dibandingkan ketika aku mengajaknya berkunjung ke rumah keluarganya sendiri. Berbeda dengan keluargaku yang hangat dan penuh kasih sayang, keluarga Reza memiliki suasana yang jauh lebih kaku. Aku tidak pernah merasa benar-benar diterima di sana, meskipun mereka tidak secara langsung menunjukkan penolakan. Ibu mertuaku, Bu Lestari, adalah seorang wanita dengan gaya hidup mewah dan selalu menjaga gengsi. Sejak awal menikah dengan Reza, aku merasa bahwa beliau tidak benar-benar menyukaiku. Ia selalu menunjukkan ekspresi datar setiap kali aku datang, meskipun ia tetap bersikap sopan. "Jadi kapan kalian mau punya anak?" adalah pertanyaan yang selalu ia tanyakan setiap kali bertemu. Aku tahu, di balik nada bicaranya yang terdengar ringan, terselip harapan agar aku segera hamil dan memberinya cucu. Ayah mertua, Pak Herman, adalah pria yang lebih pendiam. Ia jarang ikut campur dalam urusan anak-anaknya, lebih banyak diam dan menyerahkan segalanya kepada istrinya. Kakak perempuan Reza, Rina, juga tidak terlalu ramah kepadaku. Ia seorang wanita karir sukses yang tampaknya lebih suka membicarakan bisnis daripada urusan keluarga. Setiap kali berkunjung ke rumah mereka, aku selalu merasa seperti tamu, bukan menantu. Tidak ada obrolan santai atau canda tawa seperti di rumah orang tuaku. Meskipun Reza selalu berusaha membuatku merasa nyaman, aku tetap merasa ada batasan yang tak terlihat antara aku dan keluarganya. Namun, yang paling aneh adalah sikap Reza setiap kali kami di rumah orang tuanya. Ia selalu tampak tegang, seperti menyembunyikan sesuatu. Pernah suatu kali, saat aku menanyakan masa kecilnya, Reza hanya menjawab dengan singkat dan langsung mengalihkan pembicaraan. Ia juga jarang bercerita tentang keluarganya secara mendalam. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan kepadaku. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkan hal ini. Aku berpikir mungkin keluarganya memang memiliki sifat yang berbeda dengan keluargaku. Aku mencoba menerima mereka apa adanya. Meskipun jauh di dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Aku tidak tahu bahwa inilah awal dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan Reza. Rahasia yang kelak akan mengguncang kehidupanku dan mengubah segalanya. Awalnya, semua berjalan seperti biasa. Reza masih suami yang perhatian, masih tersenyum saat pulang kerja, masih duduk di sampingku di meja makan, dan masih mengucapkan selamat tidur sebelum kami beristirahat. Tapi lama-kelamaan, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai menyadari bahwa Reza semakin sering keluar malam. Jika dulu ia jarang sekali keluar setelah pulang kerja, kini ia punya berbagai alasan untuk pergi. Entah itu lembur, bertemu teman lama, atau menghadiri acara kantor. "Sayang, aku ada meeting dadakan dengan klien malam ini," katanya suatu malam saat kami baru selesai makan malam. Aku hanya mengangguk, meski hatiku terasa aneh. Selama 3 tahun menikah, aku tahu jadwal kerjanya. Meeting malam bukanlah hal yang biasa untuknya. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang benar-benar ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, ini tidak hanya terjadi sekali. Minggu berikutnya, ia pergi lagi. Dan lagi. Awalnya, aku menahan diri untuk tidak berpikiran buruk. Tapi semakin sering ia keluar malam, semakin sulit bagiku untuk mengabaikan perasaan aneh di dalam hati. Apalagi, setiap kali pulang,
Reza tampak gelisah. Biasanya, setelah pulang kerja, ia akan duduk di sampingku di sofa, mengajakku bicara tentang harinya, atau sekadar menonton TV bersama. Tapi sekarang, ia lebih sering langsung masuk kamar, mandi, lalu tidur lebih cepat. Aku mencoba bertanya dengan nada bercanda. Reza, kamu jadi sibuk banget belakangan ini. Jangan-jangan kamu punya istri kedua. Aku berharap ia akan tertawa dan membalas leluconku. Tapi alih-alih tersenyum, ekspresinya berubah tegang. Apa sih, Nadila? Jangan ngomong aneh-aneh. Setelah itu, ia langsung mengambil ponselnya dan masuk ke kamar. Sejak saat itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Keintiman kami perlahan berkurang. Dulu, kami selalu berbicara sebelum tidur. Entah itu tentang pekerjaanku, teman-teman kami, atau sekadar rencana akhir pekan. Tapi kini, ia lebih sering bermain ponsel sebelum tidur. Bahkan, ia mulai tidur membelakangiku, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Pernah suatu malam, aku mencoba memeluknya dari belakang, sesuatu yang biasa kulakukan saat ia tampak lelah. Tapi alih-alih membalas pelukanku, ia justru bergeser menjauh. Hatiku mencelos. Aku mencoba berpikir mungkin ia hanya lelah. Mungkin ia sedang stres dengan pekerjaannya. Tapi semakin lama, aku semakin sulit menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Puncaknya terjadi suatu malam. Aku terbangun di tengah malam dan melihat cahaya ponselnya menyala. Reza sedang mengetik sesuatu dengan ekspresi serius. Ketika aku menggerakkan tubuhku sedikit, ia buru-buru mematikan ponselnya dan membalikkan badan, berpura-pura tidur. Aku terdiam. Sesuatu mulai terasa sangat salah. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan cara Reza menggunakan ponselnya. Ia semakin sering membawanya kemana-mana. Jika dulu ia bisa meninggalkan ponselnya begitu saja di meja saat makan malam, kini ia selalu membawanya, bahkan ke kamar mandi. Suatu sore, saat kami sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba ponselnya bergetar. Aku melirik sekilas. Ada nama yang tidak kukenal di layar. Aku melihat ekspresi Reza berubah tegang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membalik ponselnya, menaruhnya di atas meja, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hatiku semakin berdebar. Kenapa nggak diangkat? Tanyaku, mencoba bersikap santai. Reza mengangkat bahu. Nggak penting. Mungkin salah nomor. Aku mengangguk, tapi mataku tetap tertuju pada ponselnya. Tak lama setelah itu, ada pesan masuk. Aku melihat sekilas. Pesan itu hanya singkat. Kapan bisa ketemu lagi? Detik itu juga, perutku terasa mual. Tapi sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, Reza buru-buru mengambil ponselnya, menghapus pesan itu, lalu memasukkannya ke dalam saku. Aku pura-pura tidak melihatnya. Tapi sejak saat itu, hatiku mulai dipenuhi banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya disembunyikan Reza dariku? Hari-hari berlalu, tetapi bukannya membaik, perubahan sikap Reza justru semakin mencolok. Ia semakin sering memberi alasan harus bekerja lembur atau dinas luar kota. Aku ada dinas ke Bandung besok, Nadila, katanya suatu malam saat kami sedang berbaring di tempat tidur. Aku menoleh. Lagi? Minggu lalu juga keluar kota, kan? Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, iya, tapi ini penting. Klien besar. Aku mengangguk pelan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya tuntutan pekerjaannya. Tapi hatiku tetap tidak tenang. Aku sudah menjadi istrinya selama 3 tahun. Dan aku tahu bagaimana pekerjaannya. Reza bukan tipe yang sering dinas keluar kota, apalagi dalam waktu yang berdekatan seperti ini.
Kenapa tiba-tiba sering sekali? Pikirku. Namun, aku memilih menahan diri. Aku tidak ingin membuatnya merasa aku mencurigainya. Tapi semakin aku berusaha mengabaikan, semakin banyak hal yang membuatku semakin ragu. Aku mulai memperhatikan bahwa setiap kali Reza menerima telepon, ekspresinya selalu berubah. Suatu malam, saat kami sedang menonton TV di ruang tamu, ponselnya berdering. Aku melihat sekilas ke layar. Hanya ada nama kontak tanpa foto. Sesuatu yang tidak biasa. Reza buru-buru mengambil ponselnya dan berjalan ke balkon. Aku mendengar nada bicaranya pelan, seperti berusaha agar aku tidak mendengar. "Ya, iya, nanti aku kabari," katanya dengan suara teredam. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan ekspresi gelisah. Aku pura-pura tidak melihatnya, tetapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Aku mengamati gerak-geriknya. Reza meremas jemarinya, sesuatu yang selalu ia lakukan jika sedang gugup atau menyembunyikan sesuatu. Hatiku berdebar. Aku ingin bertanya, ingin menuntut jawaban. Tapi bibirku terasa keluh. Aku takut mendengar jawaban yang tidak kuinginkan. Kecurigaanku semakin menguat ketika aku mulai menyadari perubahan kecil pada barang-barang Reza. Pertama, parfum. Sejak menikah, Reza selalu memakai parfum yang sama, aroma maskulin yang sudah sangat kukenal. Tapi suatu hari, saat ia pulang dari lembur, aku mencium aroma yang berbeda. Lebih manis, lebih lembut. Tidak seperti parfum yang biasa ia pakai. Aku mengernyit. "Kamu ganti parfum?" tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Reza terlihat sedikit terkejut sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Oh, ini? Iya, coba-coba aja. Bagus enggak?" Aku mengangguk pelan, meski hatiku berkata lain. Lalu ada baju yang tiba-tiba lebih rapi dan wangi saat ia pulang. Biasanya, jika benar-benar lembur, ia akan pulang dengan kemeja yang kusut atau sedikit bau keringat. Tapi akhir-akhir ini, bajunya selalu tampak segar, seolah baru dipakai lagi setelah diganti. Aku memperhatikan detail lain, kancing baju yang sedikit longgar, rambut yang tertata lebih rapi dibanding saat ia berangkat, dan terkadang ada jejak bedak atau aroma yang bukan milikku di pakaiannya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. "Reza, kamu benar-benar dari kantor, kan?" tanyaku suatu malam, dengan suara yang lebih dingin dari biasanya. Ia mengerutkan dahi. "Maksud kamu apa?" Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosiku. "Kamu pulang malam, bajumu rapi, parfummu beda, dan aku merasa kamu berubah." Ia terdiam sesaat. Kemudian tertawa kecil, seolah yang kukatakan itu mengada-ada. "Nadila, kamu terlalu banyak berpikir. Aku cuma sibuk kerja." Tapi entah kenapa, tawa itu tidak terasa seperti biasanya. Ada sesuatu yang dipaksakan di sana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Reza berselingkuh? Atau ada masalah lain yang lebih besar? Aku ingin percaya bahwa suamiku masih sama seperti dulu, bahwa ia hanya sibuk dengan pekerjaannya. Tapi hati kecilku berkata lain. Aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan cepat atau lambat, aku harus mengetahuinya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa suamiku semakin menjauh. Dulu, setiap pulang kerja, ia akan langsung masuk rumah, mencari keberadaanku. Kadang ia memelukku dari belakang di dapur, atau mencuri 1-2 gigitan dari masakan yang sedang kumasak. Sekarang, bahkan saat dia pulang, dia hanya masuk kamar, mengganti baju, dan langsung tenggelam dalam ponselnya. Bahkan lebih sering lagi, dia tidak pulang sama sekali. Reza,
Kamu pulang jam berapa nanti? Tanyaku suatu sore saat ia bersiap berangkat kerja. Dia melirikku sekilas. Mungkin malam. Ada meeting sama klien. Aku mengangguk, mencoba bersikap biasa saja. Tapi malam itu, aku menunggu hingga pukul 2 pagi, dan tidak ada tanda-tanda suamiku akan pulang. Aku mencoba meneleponnya, tapi panggilanku masuk ke voicemail. Aku mengirim pesan. Reza, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Centang 1. Aku meremas ponsel di tanganku. Perasaan resah semakin menekan dadaku. Ketika akhirnya aku terlelap dengan gelisah, aku terbangun beberapa jam kemudian dan mendapati tempat tidurku masih kosong. Reza tidak pulang sama sekali. Pagi harinya, aku menunggu Reza di meja makan dengan secangkir teh di tangan. Mataku terasa berat karena kurang tidur, tetapi aku ingin jawaban. Sekitar pukul 8, aku mendengar suara pintu depan dibuka. Reza masuk, mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Wajahnya lelah, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang tidak bisa kuabaikan. Sebuah ekspresi bersalah, walaupun ia berusaha menyembunyikannya. Kamu nggak pulang semalaman? Tanyaku dengan suara pelan, mencoba menahan emosi. Ia menghela napas, melepas dasinya. Iya, sorry. Meetingnya lama, terus ada masalah di kantor. Aku diam sejenak, memerhatikan wajahnya. Kenapa nggak kabari aku? Tanyaku lagi. Ia mengusap wajahnya. Aku capek, Nadila. Aku nggak punya waktu buat jelasin semuanya. Aku terdiam. Aku ingin marah, ingin menuntutnya agar bicara jujur. Tapi aku tahu percuma. Setiap kali aku menanyakan sesuatu, dia selalu menghindar. Malam itu, aku berbaring sendirian di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar. Di awal pernikahan kami, Reza adalah pria yang selalu membuatku merasa dicintai. Ia selalu memastikan aku nyaman, selalu memelukku sebelum tidur, selalu menanyakan bagaimana hariku. Sekarang, aku hanya bisa berbicara dengan diriku sendiri. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali suamiku menatap mataku dengan penuh kasih. Aku menoleh ke sisiku, tempat di mana Reza biasanya tidur. Kosong. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga perasaannya. Aku menutup mata, merasakan air mataku mengalir perlahan. Apa aku sudah tidak lagi dicintainya? Perubahan dalam rumah tanggaku akhirnya mulai diperhatikan oleh keluargaku. Suatu hari, aku sedang berkunjung ke rumah orang tuaku. Aku mencoba bersikap biasa, tetapi ibuku selalu bisa membaca perasaanku. Kamu kenapa, Nadila? Tanya ibu, menatapku dengan penuh perhatian. Aku tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek aja. Tapi ibu tidak mudah percaya. Reza baik-baik aja, kan? Tanya beliau lagi. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya, Bu. Dia cuma sibuk kerja. Ibu masih menatapku, kali ini dengan ekspresi khawatir. Nadila, kamu bisa cerita sama ibu kalau ada apa-apa. Kamu terlihat sedih akhir-akhir ini. Aku ingin menangis, ingin mengungkapkan semuanya. Tapi aku memilih menahan diri. Aku baik-baik aja, Bu. Jawabku pelan. Aku tidak ingin orang tuaku khawatir. Aku tidak ingin mengakui bahwa mungkin rumah tanggaku sedang tidak baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, aku dan Reza menghadiri acara keluarga. Di sana, kakak perempuanku, Rina, yang terkenal blak-blakan, langsung menyapaku dengan pertanyaan yang membuat hatiku berdebar. Reza kok nggak pernah kelihatan lagi? Sibuk banget, ya? Tanyanya sambil melirikku tajam. Aku tersenyum kaku. Iya, dia banyak kerjaan. Tapi kamu nggak terlihat bahagia, Nadila, katanya lagi. Aku ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi bagaimana bisa aku meyakinkan mereka jika aku sendiri sudah mulai meragukan kebahagiaanku?
Aku tetap membela suamiku. Reza orang yang baik. Dia cuma sibuk kerja, ujarku, berusaha terdengar yakin. Tapi hatiku tidak setegas ucapanku. Aku tahu, aku sedang membohongi diriku sendiri. Hari itu, aku baru saja selesai mencuci pakaian suamiku. Saat aku mengambil kemejanya untuk disetrika, aku merasa ada sesuatu di dalam sakunya. Tanganku menyelip masuk ke dalam saku kemeja itu dan menarik keluar sebuah kertas kecil yang terlipat rapi. Aku membukanya. Mataku langsung membelalak ketika melihat tulisan yang tertera di atasnya. Grand Orchid Hotel, kamar 706, Rp2.500.000. Aku merasa tubuhku mendadak kaku. Hotel? Sejak kapan Reza menginap di hotel? Aku membaca struk itu berulang kali, memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Ada tanggal yang tertera di atasnya, dan itu hanya 2 hari yang lalu, malam saat dia bilang ada lembur di kantor. Tangan kananku mencengkeram struk itu erat. Hatiku mulai berdebar kencang. Aku menelan ludah, mencoba berpikir positif. Mungkin ini untuk urusan pekerjaan. Mungkin kantor yang membayar. Mungkin. Tapi angka yang tertera adalah nominal yang tidak masuk akal jika hanya untuk sekadar urusan bisnis. Rp2.500.000? Aku bukan orang bodoh. Harga itu lebih cocok untuk sebuah kamar hotel mewah semalam suntuk, bukan ruang meeting. Jantungku berdetak semakin cepat. Perasaan buruk menyelimutiku. Tanpa sadar, aku mencengkram dadaku sendiri. Apa mungkin? Aku menggelengkan kepala, menepis pemikiran itu. Tidak, aku tidak boleh langsung menuduh. Tapi rasa sakit di hatiku mulai tumbuh dan membesar. Dengan tangan gemetar, aku merapikan kembali pakaian Reza yang baru kucuci. Namun, ketika aku mengambil jas hitamnya untuk digantung, aku menghirup sesuatu yang aneh. Aku mendekatkan hidungku ke bagian kerah jasnya. Sebuah aroma yang asing. Parfum. Bukan parfum yang biasa Reza pakai. Dan lebih buruk lagi, bukan parfumnya seorang pria. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menutup mata. Jantungku semakin mencelos. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin dia sekadar bersentuhan dengan seorang rekan kerja wanita. Mungkin ini hanya karena dia berada di tempat umum. Mungkin aku hanya terlalu berlebihan. Tapi apakah seorang pria yang setia pada istrinya akan membiarkan bau parfum wanita lain menempel di tubuhnya? Aku menelan ludah. Perasaan curiga dan takut mulai menguasai hatiku. Dan saat itu aku sadar. Aku tidak bisa terus menutup mata. Hari berikutnya, aku mendapat pesan dari sahabatku. Rina, ada yang mau aku omongin. Aku merasa firasatku semakin buruk. Aku langsung meneleponnya. Ada apa, Rin? Tanyaku dengan suara bergetar. Rina terdengar ragu-ragu di seberang telepon. Nadila, aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Tapi, bila Aang, desakku. Aku mendengar napasnya yang berat sebelum akhirnya ia berkata, kemarin aku lihat Reza di restoran dekat kantorku. Dia sama seorang wanita. Aku merasakan detak jantungku berhenti sejenak. Apa? Bisikku. Aku nggak lihat wajah perempuan itu. Mereka duduk di pojokan. Dan aku juga buru-buru karena lagi makan siang. Tapi aku yakin itu Reza. Dada ini terasa sesak. Apa mereka terlihat dekat? Aku nggak bisa pastiin. Tapi, dia kelihatan berbeda. Deal. Aku mengatupkan bibirku erat, menahan gejolak emosi yang mulai menyeruak. Deal, kamu baik-baik aja. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berusaha menampilkan suara yang lebih tenang. Iya, aku baik-baik aja, jawabku. Padahal kenyataannya, aku sedang hancur. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap ponsel di tanganku. Aku memikirkan semua yang terjadi belakangan ini. Reza sering pulang larut,
bahkan menginap di luar. Dia selalu menghindar saat ditanya. Aku menemukan struk hotel yang mencurigakan. Ada aroma parfum wanita di bajunya. Rina melihatnya di restoran dengan seseorang. Hatiku terasa semakin berat. Aku bisa saja membiarkan ini berlalu, berusaha menenangkan diri dengan berbagai alasan. Tapi aku bukan wanita bodoh. Dan aku tidak bisa selamanya menutup mata terhadap sesuatu yang terasa jelas ada di depan mataku. Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Aku tidak akan membiarkan diriku terus dibutakan oleh kebohongan suamiku sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, jemariku mencengkeram erat struk hotel yang kutemukan kemarin. Perasaanku sudah terlalu lama dipenuhi curiga. Dan aku tidak bisa lagi membiarkan diriku dibutakan oleh kebohongan suamiku sendiri. Malam ini, aku akan bertanya. Aku akan meminta penjelasan. Pintu depan berbunyi. Aku segera bangkit, berdiri di ambang kamar menunggu Reza masuk. Dia tampak lelah, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. "Sudah makan?" tanyanya sekilas. Nada suaranya terdengar datar. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku berjalan mendekatinya dan mengangkat struk hotel itu tepat di depan wajahnya. "Apa ini?" Suaraku bergetar, berusaha menahan emosi. Reza melirik kertas itu, lalu ekspresinya berubah. Ada sekilas keterkejutan di wajahnya sebelum dengan cepat dia mengalihkan pandangannya. "Dari mana kamu dapat itu?" tanyanya dengan suara yang lebih rendah. "Dari sakumu." Aku menggenggam struk itu lebih erat. "Kamu bilang 2 hari yang lalu ada lembur di kantor. Tapi kalau kamu di kantor, kenapa ada struk hotel ini di sakumu?" Reza menarik napas dalam-dalam. Dia meraih jasnya dan meletakkannya di sofa sebelum berbalik menatapku. "Aku bisa jelasin." Aku menunggu, tetapi yang kudengar justru keheningan. "Jadi," desakku. Reza mengusap wajahnya, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. "Itu urusan pekerjaan." Aku menatapnya tidak percaya. "Urusan pekerjaan apa yang mengharuskan kamu menginap di hotel dengan harga seperti ini?" Reza tampak semakin gelisah. Aku melihat bagaimana rahangnya mengeras dan matanya menghindari tatapanku. "Aku nggak suka kalau kamu mulai menuduh tanpa bukti." Nada suaranya terdengar lebih tajam sekarang. Aku tercekat. "Bukti? Bukankah ini sudah cukup?" Aku mengguncangkan struk itu di udara. "Atau kamu mau aku cari bukti lain?" Tatapan Reza berubah. Ada kilatan amarah di matanya. "Nadila, aku capek. Aku baru pulang kerja dan aku nggak mau berdebat soal hal yang nggak penting." Hatiku mencelos. "Nggak penting." Aku menatapnya dengan penuh rasa sakit. "Reza, aku ini istrimu. Aku punya hak untuk tahu. Aku berhak tahu kenapa suamiku tiba-tiba berubah, kenapa dia sering pulang larut, kenapa ada bau parfum wanita di bajunya, dan sekarang, kenapa ada struk hotel di sakunya." Aku menarik napas, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. "Kalau memang ada sesuatu yang kamu sembunyikan, tolong katakan sekarang." Reza memejamkan matanya sesaat. Saat dia membukanya lagi, tatapannya dingin. "Aku sudah bilang, nggak ada apa-apa." Aku terdiam. Hati kecilku berharap dia akan mengakui sesuatu. Apapun itu, asal aku tahu kebenarannya. Tapi yang kudapat hanyalah penolakan dan kebohongan. Aku mengepalkan jemariku. "Baik, kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa kamu nggak bisa menatap mataku langsung?" Reza tampak semakin gelisah. "Nadila, cukup," bentaknya. Aku muak setiap pulang ke rumah. Kamu selalu bertanya ini itu seolah aku melakukan kesalahan besar. Aku sudah capek kerja seharian, dan aku nggak butuh interogasi begitu sampai di rumah. Aku tertegun. Ini pertama kalinya dia membentakku seperti ini. Mataku mulai panas.
Aku menahan isak yang ingin keluar. Kalau kamu memang gak salah, kenapa kamu marah? Bisikku dengan suara parau. Reza mengusap wajahnya dengan kasar. Terserah kamu mau mikir apa. Setelah itu, dia mengambil kunci mobil dan jaketnya. Hatiku mencelos. Kamu mau kemana? Tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar. Reza tidak menjawab. Dia membuka pintu dan melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Aku terduduk di sofa ruang tamu. Tubuhku terasa lemas. Aku masih bisa mendengar suara mesin mobilnya menyala. Lalu suara ban yang melaju meninggalkan halaman rumah. Dia pergi. Tanpa menjawab satupun pertanyaanku. Tanpa memberitahu kemana tujuannya. Aku memejamkan mata, merasa dada ini sesak. Aku ingin menangis, tetapi entah kenapa tidak ada air mata yang keluar. Aku terlalu kecewa. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Tapi apa? Aku menatap kosong ke arah pintu yang kini tertutup rapat. Aku tidak tahu apakah suamiku akan kembali malam ini. Tapi yang jelas, aku tidak akan diam saja. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku. Aku tidak akan membiarkan diriku terus berada dalam ketidakpastian. Karena yang namanya bangkai, cepat atau lambat, pasti akan tercium. Aku tahu Reza sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah pertengkaran malam itu, dia semakin tertutup dan lebih banyak menghindar dariku. Pulang semakin larut, semakin jarang berbicara, dan keintiman di antara kami seperti telah menguap begitu saja. Hatiku sudah cukup tersakiti dengan semua sikapnya yang penuh tanda tanya. Aku tidak bisa lagi hanya diam dan menunggu dia berbicara jujur. Jika dia tidak mau mengaku, aku yang akan mencari tahu sendiri. Dan malam ini, aku akan memulai penyelidikanku. Reza sudah tertidur. Napasnya teratur. Wajahnya tampak lelah di bawah redupnya lampu kamar. Aku berbaring di sampingnya, tetapi pikiranku terus berputar. Aku menunggu beberapa saat, memastikan bahwa dia benar-benar terlelap sebelum dengan hati-hati aku meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Jari-jariku sedikit gemetar saat menekan tombol daya. Layarnya menyala. Terkunci. Aku menelan ludah. Kode yang biasa dia gunakan tidak berfungsi. Perutku terasa melilit. Sejak kapan dia mengubah sandinya? Aku mencoba beberapa kombinasi, tetapi tetap gagal. Aku menoleh ke arah Reza. Dia masih tertidur pulas. Dengan cepat, aku mengambil tangannya, lalu menempelkan jarinya ke sensor sidik jari di layar. Klik. Layar terbuka. Hatiku berdebar saat aku membuka aplikasi pesan. Aku menelusuri daftar chatnya, tetapi anehnya, tidak ada yang mencurigakan. Hanya beberapa obrolan biasa dengan teman dan rekan kerjanya. Aku mengerutkan kening. Kenapa bersih sekali? Aku beralih ke aplikasi media sosialnya. Tidak ada pesan mencurigakan di sana. Tidak ada chat yang aneh. Tapi, aku tahu Reza bukan tipe yang bersih-bersih chat. Ini terlalu rapi. Terlalu disengaja. Dia sudah menghapus semuanya. Aku menelan ludah. Aku meletakkan kembali ponselnya di tempat semula, lalu berbaring di sampingnya dengan perasaan semakin gundah. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu, dan aku harus menemukan caranya. Keesokan harinya, aku menyusun rencana lain. Jika ponselnya tidak bisa memberi jawaban, maka aku harus mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Saat pagi tiba, Reza seperti biasa bersiap-siap ke kantor. Aku berpura-pura tetap menjalani aktivitasku seperti biasa, tetapi diam-diam aku sudah bertekad untuk mengikutinya hari ini. Aku membiarkan dia pergi lebih dulu. 15 menit setelah mobilnya melaju keluar dari halaman rumah, aku segera mengambil tas dan kunci mobilku, lalu mulai mengikutinya dari kejauhan. Reza mengendarai mobilnya dengan tenang. Awalnya aku berpikir dia benar-benar akan pergi ke kantor seperti yang biasa dia katakan.
Tapi setelah beberapa kilometer, mobilnya berbelok ke jalan yang tidak menuju kantornya. Hatiku mulai berdebar. Aku tetap menjaga jarak agar dia tidak curiga, tetapi tetap berusaha tidak kehilangan jejaknya. Mobilnya terus melaju ke arah yang semakin jauh dari pusat kota. Aku mulai bertanya-tanya kemana dia pergi. 15 menit kemudian, dia berhenti di sebuah kafe kecil di sudut kota yang sepi. Aku menepikan mobilku agak jauh, memastikan bahwa dia tidak menyadari keberadaanku. Reza turun dari mobil dan masuk ke dalam kafe. Aku menunggu beberapa saat sebelum turun. Dengan langkah hati-hati, aku mendekati kafe itu dan mengintip ke dalam melalui jendela. Dan hatiku hampir berhenti berdetak. Di sana, di sudut ruangan, Reza sedang duduk berhadapan dengan seorang wanita. Mereka terlihat sangat akrab. Wanita itu tampak tersenyum, dan Reza membalasnya dengan tatapan yang lembut. Tatapan yang sudah lama tidak kutemukan lagi saat dia menatapku. Aku merasa dadaku sesak. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi aku bisa melihat jelas ekspresi mereka. Dan saat itu juga, aku sadar bahwa semua kecurigaanku bukan sekadar ilusi. Siapa wanita itu? Aku mundur perlahan, menyembunyikan diri di balik tembok kafe sebelum seseorang melihatku. Pikiranku berantakan. Aku tidak mengenal wanita itu. Dia bukan rekan kerja Reza yang pernah aku temui. Aku mencoba mengingat-ingat, tetapi tidak ada wajah yang cocok dengan wanita itu di dalam memoriku. Siapa dia? Aku meraih ponselku, ingin mengambil foto mereka sebagai bukti. Tetapi saat aku kembali mengintip, mereka sudah beranjak dari meja Reza berdiri, lalu meraih tasnya. Wanita itu ikut bangkit, dan Reza melakukan sesuatu yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Dia menyentuh pundak wanita itu dengan lembut, lalu tersenyum. Senyum yang dulu hanya untukku. Aku berdiri membeku. Aku tidak butuh bukti lagi. Aku melihat sendiri bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Aku menggigit bibir, menahan amarah dan kepedihan yang membakar dadaku. Aku akan mencari tahu siapa dia. Aku akan mencari tahu seberapa jauh hubungan mereka. Karena setelah ini, aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah melihat sendiri bagaimana Reza bertemu wanita itu di kafe, pikiranku terus dihantui berbagai kemungkinan. Apakah dia hanya sekadar teman? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Aku ingin bertanya langsung pada Reza, ingin menuntut kebenaran. Tapi aku tahu dia hanya akan mengelak lagi, menyusun kebohongan demi kebohongan seperti yang sudah sering dia lakukan. Jadi aku harus mencari jawabanku sendiri. Aku mulai menyelidiki lebih dalam. Dari beberapa kali aku mengikuti Reza diam-diam, aku mulai menyadari pola pergerakannya. Dia sering pergi ke beberapa tempat tertentu, kafe kecil itu, sebuah hotel di pusat kota, dan satu lagi yang paling mencurigakan, sebuah rumah di pinggiran kota. Malam ini, aku akan pergi ke sana. Aku mengenakan pakaian sederhana, memasang masker, dan mengikat rambutku. Aku tidak ingin menarik perhatian. Aku menyetir sendiri ke rumah itu. Jantungku berdebar semakin kencang saat mobilku semakin dekat. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti rumah biasa. Tidak terlalu besar, tidak terlalu mewah, tetapi cukup nyaman. Lampunya menyala. Aku menepikan mobil di seberang jalan, lalu menunggu. Siapa yang tinggal di sana? Beberapa menit berlalu, dan akhirnya aku melihat seseorang keluar dari rumah itu. Seorang wanita. Wanita yang sama yang kulihat di kafe dengan Reza. Dadaku langsung terasa sesak. Wanita itu mengenakan pakaian kasual, rambutnya tergerai rapi. Dia tampak santai, seperti tidak memiliki beban apapun. Aku menelan ludah. Aku hampir turun dari mobil untuk mendekatinya, tetapi tiba-tiba sebuah mobil lain berhenti di depan rumah. Aku terpaku. Reza keluar dari mobilnya.
lalu berjalan santai menuju wanita itu. Wanita itu tersenyum menyambutnya. Dan yang lebih menghancurkan hatiku, Reza mencium keningnya dengan lembut. Aku hampir tidak bisa bernapas. Tanganku mencengkeram setir dengan erat, tubuhku menegang. Tidak mungkin. Aku ingin berlari keluar, ingin berteriak dan menuntut penjelasan. Tapi kakiku terasa berat. Aku hanya bisa menatap dari dalam mobil, melihat suamiku sendiri dengan wanita lain. Air mataku menetes. Tapi ini belum selesai. Aku harus tahu siapa dia. Aku harus tahu sejak kapan ini terjadi. Dan yang paling penting, aku harus tahu apa yang sebenarnya disimpan Reza dari aku. Esoknya, aku mulai menyelidiki lebih jauh. Aku tidak akan membiarkan Reza terus menipuku. Aku kembali ke kafe tempat Reza dan wanita itu sering bertemu. Aku bertanya kepada pelayan di sana. "Permisi, Mbak," ujarku dengan suara tenang. "Saya sering melihat seorang pria datang ke sini. Tinggi, kulitnya sawo matang, biasanya pakai jam tangan hitam. Dia sering duduk di pojok sana." Pelayan itu tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Oh, yang sering datang sama cewek itu, ya." Dadaku langsung berdegup kencang. "Cewek?" Pelayan itu tampak ragu. Maksud saya, mereka sering datang ke sini, kayaknya sudah biasa ke sini bareng." "Seberapa sering?" Aku memotong, berusaha terdengar santai meski hatiku sudah terbakar. Pelayan itu menggigit bibirnya, tampak canggung. "Maaf, Mbak, saya nggak bisa kasih informasi lebih banyak." Aku menarik napas dalam-dalam. Saya bukan orang asing. Saya istrinya. Pelayan itu tampak terkejut. "Oh." Dia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Mbak, saya nggak tahu banyak. Tapi mereka sering ke sini, dan kelihatannya akrab. Maaf, saya nggak bisa ngomong lebih dari ini." Aku tahu dia menutup mulutnya. Entah karena takut atau karena menjaga privasi pelanggan. Tapi setidaknya, aku mendapatkan satu petunjuk. Reza dan wanita itu sudah sering bertemu. Ini bukan pertama kali. Aku tidak menyerah. Aku menghubungi beberapa teman dekat Reza. Mereka semua tampak canggung saat aku bertanya tentang kegiatan suamiku. "Reza? Oh, dia sibuk banget akhir-akhir ini," jawab salah satu temannya, Bram, dengan nada gugup. "Apa dia sering dinas luar kota?" tanyaku dengan hati-hati. Bram mengusap lehernya. Ya, kadang-kadang. Tapi, maaf, aku nggak tahu banyak soal urusan pribadinya." "Lalu, dia sering pergi ke kafe atau rumah tertentu? Apa kamu tahu siapa wanita yang sering bersamanya?" tanyaku lebih tajam. Bram terdiam. Dan di sana, aku bisa melihat sesuatu yang mencurigakan di matanya. Dia tahu sesuatu. Aku yakin itu. Tapi dia tidak mau berbicara. Aku mencoba bertanya pada teman-temannya yang lain, tetapi jawaban mereka selalu sama. Jawaban yang menghindar, penuh kebohongan terselubung. Mereka semua tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Dan semakin banyak orang yang menutup mulut, semakin besar dugaanku bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Setelah semua yang aku lalui, aku mulai melihat pola yang aneh. Reza sering menghilang dengan alasan kerja, tapi tidak pernah benar-benar ada bukti pekerjaan itu. Dia bertemu dengan wanita misterius secara rutin di kafe dan rumah tertentu. Orang-orang di sekitarnya seakan tahu sesuatu tetapi tidak mau berbicara. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar. Dan aku bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya Reza dan apa yang dia sembunyikan dariku. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang aku lihat.
Reza mencium wanita itu di depan rumahnya. Jika ini hanya sekadar perselingkuhan, aku mungkin bisa menangkap basah dan membongkar kebohongannya. Tapi semakin aku menyelidiki, semakin aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Aku harus menemukan bukti nyata. Malam itu, saat Reza tertidur lelap, aku memberanikan diri memeriksa ponselnya lagi. Seperti dugaanku, pesan-pesan di aplikasi chat sudah dihapus. Namun kali ini aku tidak menyerah. Aku membuka aplikasi mutasi rekeningnya. Tanganku gemetar saat melihat daftar transaksi yang mencurigakan. Ada beberapa transfer besar yang dilakukan setiap bulan ke rekening dengan nama yang asing bagiku. Salah satu transaksi mencantumkan nama penerima, Yulia A. Siapa Yulia? Aku menahan napas. Jumlah yang ditransfer tidak sedikit, puluhan juta setiap bulannya. Aku menggulir lebih jauh, mencari pola transaksi yang lain. Ada satu pembayaran mencurigakan yang langsung membuat dadaku terasa sesak. Cicilan rumah. Bukan rumah kami. Alamatnya berbeda. Alamat yang sama dengan rumah tempat Reza bertemu wanita itu. Reza membiayai rumah untuk wanita lain. Aku terhuyung ke belakang, hampir menjatuhkan ponsel dari tanganku. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Dia membangun kehidupan lain di belakangku. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, menenangkan diriku. Tidak. Aku tidak boleh emosi sekarang. Aku harus menyelidiki lebih lanjut. Aku membuka laptopku, masuk ke akun internet banking Reza. Selama ini, aku tidak pernah terlalu peduli dengan keuangan karena aku juga punya penghasilan sendiri. Tapi sekarang aku menyesali kelalaianku. Setelah melihat transaksi mencurigakan tadi, aku mencoba mencari tahu lebih dalam. Aku menemukan beberapa pengeluaran yang tidak pernah Reza ceritakan padaku. Transfer rutin ke Yulia A setiap bulan. Pembelian perhiasan dan barang-barang mewah di butik yang tidak pernah kubeli. Pembayaran tagihan hotel di beberapa kota yang Reza klaim sebagai perjalanan dinas. Biaya sekolah seorang anak. Mataku melebar. Sekolah anak? Tanganku bergetar saat membaca detail transaksinya. Reza membayar uang sekolah seorang anak di sekolah elit. Apakah ini anaknya dengan wanita lain? Apakah aku telah dibohongi selama ini? Aku merasa sesak napas. Ini terlalu banyak untuk kuterima dalam satu malam. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus ke rumah itu. Keesokan harinya, aku memutuskan pergi ke alamat rumah yang sering dikunjungi Reza. Aku ingin tahu kebenarannya dengan mataku sendiri. Aku menyewa ojek online agar tidak mencurigakan, memakai masker dan hoodie untuk menyamarkan diriku. Aku tidak mau ketahuan. Setelah beberapa menit perjalanan, aku sampai di depan rumah itu lagi. Rumah yang Reza cicil dengan diam-diam. Dari balik pagar, aku melihat mobil Reza terparkir di garasi. Berarti dia ada di dalam. Aku merasakan dorongan kuat untuk masuk dan berteriak di hadapannya. Tapi aku menahan diri. Aku harus bermain cerdas. Aku melihat ke sekitar. Di rumah sebelah, seorang wanita parubaya sedang menyiram tanaman. Aku mendekatinya dengan hati-hati. "Permisi, Bu," sapaku ramah. "Saya sedang mencari teman saya. Dia katanya tinggal di rumah itu. Apa Ibu tahu siapa yang tinggal di sana?" Wanita itu menatapku curiga. "Kamu siapa?" Aku tersenyum, mencoba terlihat santai. "Saya temannya Yulia. Dia tinggal di situ, kan?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Oh, Yulia? Iya, dia tinggal di situ. Kenapa, ya?" Hatiku berdetak lebih cepat. Jadi benar. Wanita itu bernama Yulia. Aku harus tahu lebih banyak. "Maaf,
Saya hanya ingin memastikan. Dia tinggal sendiri atau? Wanita itu tiba-tiba terlihat ragu. Saya kurang tahu banyak. Tapi kadang-kadang ada pria yang sering datang ke sini. Mereka kelihatannya cukup dekat. Dadaku terasa seperti dihantam palu. Aku tidak butuh mendengar lebih banyak. Aku tahu siapa pria itu. Aku menggigit bibirku untuk menahan air mata. Jadi inilah yang selama ini dilakukan Reza di belakangku? Aku pulang dengan hati yang hancur. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menelepon ibuku. Saat dia mengangkat panggilan, suaraku bergetar. Bu, aku butuh bicara. Ibuku terdengar khawatir. Ada apa, Nak? Aku tidak bisa menahan tangisku lagi. Reza, dia punya wanita lain, Bu. Aku mendengar helaan napas berat dari ujung sana. Astagfirullah, apa yang kamu bicarakan, Nak? Aku menjelaskan semuanya. Tentang struk hotel, transfer uang mencurigakan, rumah yang dibiayainya untuk wanita lain. Dan kemungkinan bahwa dia memiliki anak dari wanita itu. Aku mendengar ibuku menangis pelan. Ya Allah, Nak, aku sudah lama merasa ada yang tidak beres. Reza sering berbohong, sikapnya berubah. Aku takut ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Aku mengusap air mataku. Maksud ibu? Ibuku terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku tidak ingin menakutimu, tapi kamu harus berhati-hati. Mungkin bukan cuma perselingkuhan yang dia sembunyikan. Bisa jadi, ada sesuatu yang lebih buruk. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Sesuatu yang lebih buruk? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku menatap layar ponselku, lalu melihat pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Jangan ikut campur urusan Reza, atau kamu akan menyesal. Jantungku berhenti sejenak. Aku membaca pesan itu berulang kali. Siapa yang mengirim ini? Apakah ini peringatan? Atau, apakah aku telah menyentuh sesuatu yang berbahaya? Aku masih menggenggam ponselku dengan tangan gemetar. Jangan ikut campur urusan Reza, atau kamu akan menyesal. Peringatan itu membuatku semakin yakin bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan Reza. Tapi apa? Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menggali lebih dalam. Keesokan harinya, aku kembali mencari petunjuk. Aku membuka laptop dan mencoba menelusuri nama Yulia A di media sosial. Tidak banyak yang bisa kutemukan, kecuali satu akun Instagram yang terkunci dengan hanya beberapa foto. Namun, di salah satu fotonya, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Di dalam foto itu, Yulia sedang berfoto dengan seorang pria yang bukan Reza. Pria itu terlihat lebih tua, memakai setelan mahal, wajahnya terlihat familiar. Seperti seseorang yang pernah aku lihat di berita. Aku mencoba mengingat. Dan ketika aku akhirnya menyadari siapa dia, dadaku terasa seperti dihantam batu. Dia adalah seorang pejabat tinggi yang baru-baru ini terlibat skandal korupsi besar. Napas aku memburu. Apa hubungan Yulia dengan pria ini? Dan apa hubungannya dengan Reza? Aku segera mencari berita terbaru tentang pria itu. Mataku membelalak saat membaca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa pria itu sedang diselidiki karena dugaan pencucian uang dan bisnis ilegal. Jadi, apakah Reza juga terlibat dalam semua ini? Apakah selama ini dia menggunakan uang haram untuk membiayai kehidupannya? Aku merasa ingin muntah. Jika benar, maka ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini bisa menghancurkan segalanya. Ketakutanku semakin bertambah ketika aku melihat beberapa mutasi rekening Reza yang lain. Aku memperhatikan pola transaksi yang aneh. Ada uang dalam jumlah besar yang ditransfer ke beberapa rekening berbeda, seolah-olah sedang dicuci. Tapi yang lebih mengejutkan, ada beberapa transaksi yang mengarah ke rekening sebuah perusahaan dengan nama asing.
Aku mencari tahu lebih dalam tentang perusahaan itu, dan hasilnya membuatku merinding. Perusahaan itu terkait dengan bisnis ilegal yang baru-baru ini diberitakan karena dugaan penyelundupan dan penggelapan pajak. Reza terlibat dalam bisnis ini? Apa selama ini aku hidup dengan pria yang bukan hanya pengkhianat, tapi juga kriminal? Aku merasa kakiku lemas. Aku harus mengkonfrontasinya. Malam itu, ketika Reza pulang, aku mencoba bersikap biasa. Tapi aku tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu menatapnya lurus-lurus. Reza, aku ingin bertanya sesuatu. Dia melirikku sekilas sambil melepas jam tangannya. Apa? Apa hubunganmu dengan Yulia? Tanyaku dengan suara dingin. Tubuhnya menegang seketika. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Aku tahu segalanya, kataku sambil meletakkan bukti transaksi di meja. Aku tahu kamu mentransfer uang ke rekeningnya. Aku tahu kamu membiayai rumah untuknya. Dan aku tahu bahwa dia punya hubungan dengan seseorang yang sedang diselidiki polisi. Reza menatapku tajam. Kamu menguntitku. Aku menggeleng. Aku mencari tahu, karena aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Mata yang biasanya terlihat lembut sekarang terlihat gelap dan penuh kemarahan. Aku sudah bilang, jangan ikut campur urusanku, bentaknya keras. Aku tersentak. Aku tidak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Kamu tahu apa? Lanjutnya, suaranya semakin meninggi. Apa kamu pikir kamu bisa mengendalikan hidupku hanya karena kamu istriku? Kamu tidak tahu apa-apa tentangku. Aku merasakan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhku. Siapa sebenarnya pria yang telah aku nikahi selama ini? Sejak malam itu, sikap Reza semakin berubah. Dia mulai sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Setiap kali aku bertanya, dia hanya menjawab dengan dingin, "Ini urusan kerja. Jangan ikut campur." Tapi aku tahu, ini bukan hanya soal pekerjaan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang semakin membuatku curiga. Dia lebih sering menerima telepon misterius di tengah malam. Dia menjadi lebih mudah marah dan defensif. Dia mulai menghindari kontak mata denganku. Dia mengganti semua kata sandi ponselnya. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika aku mencoba berbicara dengannya lagi. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Reza, kataku hati-hati. Aku istrimu. Aku berhak tahu. Tapi yang terjadi justru di luar dugaanku. Brak. Reza membanting gelas ke lantai, membuat pecahannya berserakan. Aku mundur beberapa langkah, terkejut. Diam, Nadira, teriaknya. Kamu mau tahu segalanya? Kamu tidak akan sanggup. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Aku ingin melawan, tapi aku juga tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membantahnya. Aku harus pintar. Aku harus tetap tenang. Tapi dalam hati, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Aku harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Setelah kejadian itu, aku merasa aku tidak lagi hidup dengan pria yang dulu aku kenal. Aku mulai menyadari bahwa selama ini, aku hanya melihat sisi yang ingin dia tunjukkan padaku. Tapi sekarang, aku melihat sisi lain dari Reza. Sisi yang penuh kebohongan. Sisi yang berbahaya. Aku tidak tahu seberapa dalam dia terlibat dalam dunia gelap ini, tapi aku tahu satu hal. Aku harus segera keluar sebelum terlambat. Aku tidak bisa tinggal bersama pria yang tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga bisa membahayakan hidupku. Aku mulai menyusun rencana untuk pergi. Tapi sebelum aku sempat melakukannya, sesuatu terjadi.
Aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Saat aku mengangkatnya, suara di ujung sana terdengar dingin dan mengancam. Kamu sudah terlalu jauh, Nadira. Berhenti sekarang, atau kamu tidak akan selamat. Aku membeku. Siapa orang ini? Dan apakah ini berarti nyawaku sekarang dalam bahaya? Aku tahu aku tidak bisa menghadapi Reza sendirian. Dia bukan hanya seorang suami yang berselingkuh, tetapi juga seseorang yang terlibat dalam hal yang lebih gelap. Aku harus berhati-hati. Setelah menerima telepon ancaman dari orang asing, aku memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Aku harus menyusun rencana dengan matang. Langkah pertama yang aku lakukan adalah menyimpan semua bukti yang aku temukan. Aku menyalin setiap mutasi rekening yang mencurigakan, transaksi mencurigakan yang aku lihat di laptopnya, dan bahkan rekaman percakapan teleponnya dengan seseorang yang terdengar seperti mengatur sesuatu yang ilegal. Aku menyimpan semuanya dalam sebuah hard drive kecil yang aku sembunyikan di tempat yang bahkan Reza tidak akan curiga, di dalam laci pakaian bayiku yang sudah meninggal. Ya, aku kehilangan anakku beberapa tahun lalu, dan Reza tidak pernah menyentuh barang-barang peninggalannya. Itu tempat paling aman. Langkah berikutnya, aku mulai mencari sekutu. Aku menghubungi Rina, sahabatku sejak kuliah. Aku tahu dia adalah orang yang bisa aku percaya. Aku menceritakan semuanya padanya, dan dia terlihat sangat terkejut. Nadira, ini bukan main-main, katanya dengan nada khawatir. Kalau Reza benar-benar terlibat dalam sesuatu yang berbahaya, kamu harus segera pergi dari rumah itu. Aku menggeleng. Aku tidak bisa pergi begitu saja, Rina. Aku butuh bukti lebih kuat. Aku harus memastikan bahwa semua ini bisa terbongkar. Jika tidak, dia akan terus lolos begitu saja. Rina menatapku dengan khawatir. Tapi Nadira, kalau dia tahu apa yang kamu lakukan, dia bisa membahayakanmu. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan diam, Rina. Aku akan memastikan dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku mulai mengawasi Reza lebih dekat. Aku mencoba mencari tahu siapa orang-orang yang sering berkomunikasi dengannya. Aku memperhatikan mobil siapa yang sering datang ke rumah, kemana dia pergi ketika menghilang selama berjam-jam. Suatu malam, aku mengikuti Reza diam-diam. Aku menyewa taksi online dan meminta sopir untuk menjaga jarak agar aku tidak ketahuan. Aku melihat Reza berhenti di sebuah rumah besar di daerah elit. Dari dalam rumah itu, aku melihat seorang pria keluar. Pria yang sama yang kulihat di berita beberapa waktu lalu. Aku merasa jantungku berdetak kencang. Aku mencoba mengambil foto dari dalam mobil, tapi tiba-tiba ponselku berbunyi pelan. Aku melihat layar, panggilan dari Reza. Aku tercekat. Apakah dia menyadari aku mengikutinya? Aku tidak berani mengangkatnya. Aku hanya diam, berharap dia tidak curiga. Setelah beberapa saat, dia akhirnya pergi. Aku menunggu sebentar, lalu keluar dari mobil. Aku mencoba mendekati rumah itu dan memperhatikan plat nomor kendaraan yang terparkir di sana. Aku mencatat semuanya. Aku yakin ada sesuatu yang besar di balik pertemuan mereka. Aku segera pergi sebelum seseorang menyadari kehadiranku. Malam itu, ketika aku pulang ke rumah, Reza sudah menungguku di ruang tamu. Dia duduk di sofa dengan ekspresi dingin, tangan terlipat di depan dada. "Kamu dari mana?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku berusaha tetap tenang. "Aku pergi ke rumah Rina." "Kenapa?" Dia menyipitkan mata. "Jangan bohong, Nadira." Aku menghela napas dan pura-pura kesal. "Apa sih, Reza?
Kenapa kamu selalu bertanya seperti aku ini tahanan? Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekatiku. Aku bisa mencium aroma alkohol dari tubuhnya. Aku tahu kamu sudah mulai ikut campur dalam urusanku. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia mencengkeram lenganku dengan kuat. Dengar baik-baik, Nadira. Aku sudah memperingatkanmu. Kalau kamu terus ikut campur, kamu tidak akan bisa menyesalinya. Karena mungkin kamu tidak akan hidup cukup lama untuk menyesal. Mataku melebar. Apakah ini ancaman? Apakah dia benar-benar berani menyakitiku? Aku menahan tangis. Aku tidak boleh terlihat lemah di depannya. Aku menarik lenganku dan menatapnya tajam. Jadi, sekarang kamu mengancamku. Dia tertawa kecil. Aku hanya mengingatkan. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan, Nadira. Aku merasakan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhku. Aku harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, aku menemui ibuku. Aku tahu bahwa aku harus memberitahunya, meskipun aku takut dia akan khawatir. Saat aku menceritakan semuanya, ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nadira, kenapa kamu tidak bilang sejak dulu? Suaranya bergetar. Aku takut, Bu. Aku takut kalau aku terlalu banyak bicara, aku akan membahayakan diri sendiri. Ibu mengusap tanganku dengan lembut. Nadira, dengarkan ibu baik-baik. Pernikahan bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan jika yang kamu dapatkan hanya rasa sakit dan ketakutan. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. Reza bukan pria yang dulu aku kenal, Bu. Aku merasa seperti hidup dengan orang asing. Ayahku yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kalau dia sudah mengancammu, kamu harus pergi dari rumah itu, Nadira. Kami tidak mau kehilanganmu. Aku menatap mereka berdua. Aku tahu mereka benar. Aku tahu aku harus meninggalkan Reza. Tapi sebelum aku pergi, aku harus menyelesaikan semuanya. Aku harus memastikan kebenaran ini terungkap. Aku menggenggam tangan ibuku erat. Bu, Ayah, beri aku sedikit waktu. Aku janji, aku akan menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Ibuku menangis. Kami hanya ingin kamu selamat, Nak. Aku mengangguk. Aku juga ingin selamat. Tapi sebelum itu, aku harus membuat Reza membayar atas semua yang telah dia lakukan. Malam itu, aku duduk di meja makan dengan segelas teh yang sudah dingin di depanku. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang kutahan. Di depanku, Reza duduk dengan wajah datar, seolah dia tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah. Aku menarik napas dalam, menatapnya tajam, dan meletakkan beberapa lembar kertas di meja, bukti semua kebohongannya. Aku sudah tahu semuanya, Reza. Suaraku tegas. Dia melirik kertas-kertas itu tanpa ekspresi. Maksudmu? Aku menyeringai dingin. Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu tentang rekening rahasia, transaksi mencurigakan, alamat tempatmu sering pergi, dan siapa yang selama ini bekerja sama denganmu. Matanya menyipit. Kamu sudah mulai gila, ya? Aku mencibir. Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah mengumpulkan cukup banyak bukti. Semua transaksi yang kau coba sembunyikan, semua kebohongan yang kau ucapkan, bahkan siapa yang selama ini melindungimu. Aku menyodorkan sebuah foto ke arahnya. Foto saat dia keluar dari rumah seorang pria yang terlibat kasus korupsi besar. Apa ini, Reza? Tanyaku dengan suara tajam. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat tegang.
Masih mau bilang aku gila? Suaraku lebih dingin dari sebelumnya. Reza menarik napas panjang, lalu mendengus. Dari mana kamu dapat ini? Aku bersandar di kursi, menatapnya dengan mata penuh kemenangan. Apa itu penting? Yang jelas, aku tahu semuanya. Dia menggertakkan giginya. Dan apa rencanamu sekarang? Aku mencondongkan tubuh ke depan. Sederhana, Reza. Aku ingin mendengar pengakuanmu. Reza terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Kamu benar-benar pintar, ya, Nadira. Aku hanya menatapnya dingin. Dia mengangkat bahu. Tapi semua ini cuma spekulasi. Kamu tidak punya bukti kuat kalau aku benar-benar terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Aku menyeringai. Begitu. Aku mengambil ponsel dan memutar sebuah rekaman. Rekaman suara percakapan Reza dengan seseorang yang membahas transfer uang ke rekening atas nama fiktif. Wajah Reza langsung berubah. Apa-apaan ini? Aku menatapnya penuh kemenangan. Jangan kira aku tidak bisa melawanmu, Reza. Aku bukan istri bodoh yang bisa kau tipu. Dia bangkit dari kursi dan menatapku dengan sorot marah. Hapus rekaman itu. Aku tetap duduk di tempatku, tidak gentar sedikit pun. Atau apa? Kau akan memukulku? Mengancamku lagi? Aku berdiri, menatapnya tajam. Dengar, Reza. Aku memberimu kesempatan. Kalau kau mengaku dan menyelesaikan ini dengan baik, aku mungkin masih bisa membantumu. Tapi kalau kau terus berbohong. Aku berhenti sebentar, menatapnya tajam. Aku akan memastikan kau kehilangan segalanya. Reza menggertakkan giginya. Aku bisa melihat dia mulai panik, tapi masih berusaha mencari celah untuk membalikkan keadaan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Aku tersenyum tipis. Kau tahu siapa yang datang? Reza menatapku curiga. Aku berjalan ke pintu dan membukanya. Di sana, berdiri ayah dan ibuku, serta kakakku, Daniel. Mereka masuk dengan wajah dingin. Ibuku langsung berjalan ke arah Reza dan menatapnya dengan tajam. Apa yang sudah kau lakukan pada putriku, Reza? Suara ibuku bergetar, bukan karena takut, tetapi karena marah. Reza mencoba bersikap tenang. Ini cuma kesalahpahaman, Bu. Daniel melipat tangan di dada. Kesalahpahaman? Kau pikir kami bodoh? Ayah meletakkan setumpuk kertas di meja, hasil investigasi yang telah aku dan Daniel lakukan. Kami sudah memeriksa latar belakangmu, Reza, kata ayah dengan suara berat. Semua kebohonganmu, semua kebusukanmu, sekarang sudah terbuka. Reza menatapku dengan mata penuh amarah. Jadi, kau mengadu pada keluargamu? Aku menyilangkan tangan di dada. Aku hanya memastikan bahwa semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Ibuku menatapnya dengan jijik. Apa kau pikir kami akan membiarkan Nadira tetap hidup bersamamu setelah semua ini? Reza membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa bicara, Daniel menyela. Kami sudah menghubungi pengacara. Nadira akan menggugat cerai. Dan kami akan memastikan kau tidak bisa menyentuhnya lagi. Aku menatap Reza, menunggu reaksinya. Untuk pertama kalinya, dia terlihat kalah. Reza akhirnya menghela napas berat dan menjatuhkan dirinya ke kursi. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Aku tidak pernah berniat melibatkan Nadira dalam semua ini, katanya pelan. Aku mendengus. Tapi kau tetap melakukannya, bukan? Dia menunduk, lalu akhirnya berkata, baik, aku mengaku. Aku memang terlibat dalam transaksi gelap.
Ibuku langsung menangis pelan, sementara ayahku mengepalkan tangan. Tapi aku tidak punya pilihan, lanjutnya. Aku terlilit utang. Aku harus mencari cara agar tetap bisa bertahan. Aku menggeleng pelan. Jangan mencari alasan, Reza. Kau memilih jalan ini sendiri. Dia tidak membalas. Daniel menatapku. Apa kau masih ingin mempertahankan pernikahan ini, Nadira? Aku menatap mereka semua, lalu kembali menatap Reza yang kini tampak kalah. Jawabannya jelas. Aku menggeleng. Tidak. Aku ingin keluar dari semua ini. Air mata menggenang di mataku, tapi aku tetap tegar. Aku sudah cukup lama bertahan. Sekarang aku ingin hidupku kembali. Reza menatapku, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku berdiri, menggenggam tangan ibuku, lalu berkata dengan suara lantang, aku akan menceraikanmu, Reza. Dan aku akan memastikan kau menerima hukuman atas semua yang telah kau lakukan. Ruangan itu menjadi sunyi. Dan di sanalah semuanya berakhir. Sebuah kebohongan yang akhirnya runtuh, dan sebuah kehidupan baru yang akan segera aku mulai. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Reza tidak bisa lagi berkelit. Semua bukti sudah ada di depan mata. Semua kebohongan yang selama ini ia tutupi sudah terkuak. Dia menunduk, menarik napas dalam, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Matanya menatap kosong ke arah meja, seolah mencari alasan terakhir untuk menyelamatkan diri. Aku berdiri di depannya, menatap pria yang pernah kucintai dengan perasaan yang kini terasa asing. Lelaki ini bukan lagi suamiku. Aku tidak mengenalnya lagi. Jadi semua benar. Suara ibuku bergetar karena marah dan kecewa. Reza tidak menjawab. Daniel menggebrak meja. Jawab, Reza. Dia mendongak, matanya penuh kemarahan, tetapi tidak bisa lagi membantah. Dia kalah. Apalagi yang kalian mau dariku? Suaranya terdengar putus asa. Ya, aku memang melakukan semua itu. Ya, aku berbohong. Tapi aku melakukan ini semua untuk bertahan. Aku mendengus sinis. Bertahan? Dengan menipu, menyembunyikan fakta, dan mengkhianati semua orang. Reza mengusap wajahnya. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tertawa dingin. Jangan mulai dengan omong kosong itu, Reza. Setiap orang punya pilihan. Dan kau memilih jalan ini. Suasana semakin panas. Kehidupan rumah tangga kami benar-benar berada di ambang kehancuran. Ibuku menangis pelan, menggenggam tanganku dengan erat. Aku tidak percaya kau melakukan ini pada Nadira. Suaranya penuh luka. Ayahku hanya menatap Reza dengan dingin, seolah lelaki itu bukan lagi siapa-siapa bagi keluarga kami. Daniel, kakakku, melipat tangannya di dada, wajahnya penuh kebencian. Aku sudah curiga sejak awal. Tapi aku tidak menyangka kau akan sehina ini, Reza. Reza mendengus. Jangan sok suci. Semua orang punya kesalahan. Daniel langsung maju, hampir ingin menghajarnya kalau saja ayah tidak menahan. Kau bukan sekadar melakukan kesalahan, Reza, kata ayah dengan suara bergetar menahan emosi. Kau menghancurkan kepercayaan. Kau menipu istrimu sendiri. Apa kau pikir kami akan diam saja? Reza menunduk, tidak bisa membantah. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku ingin tahu satu hal, Reza. Apa kau pernah benar-benar mencintaiku? Dia terdiam lama. Dan itu sudah cukup untuk menjadi jawabannya. Aku tahu, cinta itu sudah tidak ada sejak lama. Atau mungkin, bahkan sejak awal pun tidak pernah ada. Aku menatap keluargaku.
Mereka semua ingin aku pergi dari Reza. Mereka ingin aku meninggalkannya dan menyelamatkan diri dari kehancuran yang lebih besar. Tapi ada sesuatu dalam hatiku yang membuatku ragu. Bertahun-tahun menikah, bertahun-tahun menjalani hidup bersama. Haruskah semua itu berakhir begitu saja? Reza menatapku. Kali ini bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ekspresi yang sulit kubaca. Nadira. Dia mengucapkan namaku pelan. Aku tahu aku sudah salah. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi kalau kau masih ingin mencoba memperbaiki semuanya. Aku menahan napas. Ayah langsung berkata tegas, "Jangan dengarkan dia, Nadira. Kau layak mendapatkan yang lebih baik." Ibuku menangis dan menggenggam tanganku. "Jangan korbankan dirimu lebih jauh, Nak. Kau sudah cukup menderita." Daniel menggeleng dengan tegas. "Jangan bodoh, Nadira. Laki-laki seperti dia tidak akan pernah berubah." Aku menatap Reza. Dia terlihat putus asa. Aku tahu dia takut kehilangan segalanya. Bukan hanya aku, tetapi juga statusnya, kehidupannya yang selama ini ia bangun dari kebohongan. Aku dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Bertahan dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaanku, atau pergi dan memulai hidupku kembali? Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu akhirnya, ruangan terasa semakin sesak. Setiap detik yang berlalu, suasana semakin tegang. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyelamatkan Reza dari konsekuensi perbuatannya. Dia harus menghadapi semuanya. Aku masih berdiri di tempatku, menatapnya tanpa perasaan. Semua kebohongan, pengkhianatan, dan rahasia yang selama ini disembunyikannya akhirnya terbuka lebar. Tak ada lagi tempat untuknya bersembunyi. Ibuku masih terisak, tangannya menggenggam tanganku erat. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya kau bisa setega ini, Reza. Suaranya bergetar penuh kekecewaan. Ayah menggelengkan kepala, ekspresinya keras dan dingin. Aku menerima kau sebagai menantuku dengan harapan kau akan menjaga anakku dengan baik. Tetapi ternyata kau hanya menggunakan dia sebagai alat untuk kepentinganmu sendiri. Reza menatap ayah dengan wajah tegang. "Pak, saya..." "Cukup," suara ayah meledak, memotong ucapannya. "Aku tidak ingin mendengar satu pun alasan lagi dari mulutmu." Daniel, kakakku, melangkah maju. Matanya penuh amarah. Rahangnya mengatup rapat seolah menahan diri untuk tidak menghajarnya di tempat. "Aku ingin tahu satu hal, Reza. Apa kau pernah benar-benar mencintai adikku?" Reza terdiam. Aku menunggu jawabannya. Tapi semakin lama dia diam, semakin aku menyadari jawabannya bukan sesuatu yang ingin kudengar. "Kau tidak perlu menjawab," kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kuduga. Aku sudah tahu jawabannya. Hatiku sakit, tetapi di saat yang sama, aku juga merasa lega. Akhirnya, aku melihat semuanya dengan jelas. Selama ini, aku mempertahankan pernikahan ini dengan harapan bahwa Reza adalah pria yang aku nikahi dulu. Pria yang aku pikir mencintaiku, yang akan selalu bersamaku dalam suka dan duka. Tapi sekarang, aku sadar, semua itu hanya ilusi. Aku mempertahankan sesuatu yang tidak nyata. Aku mencintai seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Reza bukan suami yang aku pikir dia adalah. Aku hanya menipu diriku sendiri. Aku mengingat semua kenangan yang kami lalui bersama. Senyumnya, janji-janjinya, setiap kata manis yang dulu membuatku percaya bahwa dia adalah belahan jiwaku. Tapi sekarang, semua itu terasa kosong. Tidak ada artinya.
Aku melihatnya bukan sebagai suamiku lagi, tetapi sebagai seorang pria asing yang telah menghancurkan kepercayaanku. Dan yang lebih menyakitkan, aku membiarkan diriku percaya pada kebohongannya terlalu lama. Konflik semakin memuncak. Suasana semakin panas. Aku bisa merasakan kemarahan semua orang di ruangan ini. Apa kau pikir kami akan memaafkan ini, Reza? Suara ayah begitu tajam. Reza menunduk. Aku tahu dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Reza mencoba berbicara, tetapi suaranya lemah. Dia kehabisan kata-kata. Aku tidak ingin mendengar permintaan maaf darimu. Aku memotong ucapannya dengan dingin. Aku hanya ingin kau sadar bahwa semua yang terjadi ini adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Reza menatapku, matanya penuh kecemasan. Jadi, kau mau bagaimana, Nadira? Aku menarik napas panjang. Ini saatnya mengambil keputusan. Aku melihat ke arah keluargaku, yang selama ini selalu mendukungku. Ibuku masih menangis, ayahku marah, dan Daniel ingin menghajarnya kapan saja. Aku kembali menatap Reza. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku berjalan mendekat, menatap Reza dengan penuh ketegasan. Kita sudah selesai, Reza. Wajahnya pucat. Apa maksudmu? Aku ingin kita bercerai. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menahan napas. Reza tampak terpukul. Nadira, kau tidak bisa melakukan ini. Aku tersenyum tipis, tetapi tidak ada kehangatan di sana. Oh, aku bisa, dan aku akan melakukannya. Dia mencoba mendekat, tetapi Daniel langsung menghalanginya. Jangan coba-coba mendekatinya lagi, Reza. Suara kakakku dingin. Reza menatapku dengan panik. Nadira, kumohon, kita bisa bicara. Kita bisa menyelesaikan ini. Aku menggeleng. Tidak, Reza. Tidak ada yang perlu diselesaikan lagi. Kau sudah membuat pilihanmu, dan ini konsekuensinya. Dia terdiam, menatapku seolah berharap aku akan berubah pikiran. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku sudah cukup terluka. Aku tidak akan membiarkan diriku terus bertahan dalam kebohongan ini. Keluargaku merasa tertipu dan tidak bisa memaafkan. Ibuku menatap Reza dengan air mata di wajahnya. Kau tidak hanya menghancurkan pernikahan ini, Reza. Kau juga menghancurkan kepercayaan kami. Ayahku menghela napas panjang, suaranya dingin dan tajam. Aku tidak ingin melihatmu lagi di hadapan keluargaku. Daniel melangkah ke depan, menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Kau pikir kau bisa lolos setelah semua ini? Reza menelan ludah, jelas terlihat panik. Aku tidak bermaksud seperti ini. Tapi kau tetap melakukannya, potongku. Aku mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, aku akan mengurus perceraian secepatnya. Reza tampak seperti kehilangan keseimbangan. Dia mencoba berbicara lagi, tetapi aku sudah tidak ingin mendengar apapun darinya. Tanpa menunggu lebih lama, aku berbalik dan melangkah pergi. Aku telah membuat keputusan. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku tersiksa dalam pernikahan ini. Aku akan melanjutkan hidupku tanpa dia. Setelah semua yang terjadi, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Aku telah memaafkan berkali-kali. Aku telah berusaha bertahan, berharap bahwa semuanya akan membaik. Tetapi ternyata, beberapa orang memang tidak bisa diubah. Reza telah menghancurkan kepercayaanku. Bukan hanya tentang perselingkuhannya, tetapi juga tentang betapa ia menyembunyikan begitu banyak hal di belakangku. Dia bukan lagi pria yang aku nikahi dulu.
Ketika aku mengajukan perceraian, aku berharap ia akan berusaha mempertahankan hubungan ini, bukan karena aku ingin kembali, tetapi karena aku ingin melihat apakah ia benar-benar menyesali semuanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Reza tidak melakukan apapun. Dia tidak meminta maaf lagi. Dia tidak berusaha mengejarku atau meyakinkanku untuk tinggal. Dia hanya diam. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat. Kehidupan setelah perceraian. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Reza tidak banyak melawan atau berusaha mempertahankan pernikahan kami. Ketika akhirnya semuanya resmi berakhir, aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan napas panjang. Aku menatap langit, merasakan beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan menghilang. Aku bebas. Tidak ada lagi perasaan takut. Tidak ada lagi air mata karena seorang pria yang tidak layak untukku. Aku pulang ke rumah orang tuaku, disambut dengan pelukan hangat ibuku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan penuh kasih sayang. Aku tahu ia ingin aku bahagia. Ayahku, yang selama ini keras, hanya menepuk pundakku dengan lembut. Kau sudah membuat keputusan yang benar, nak. Daniel, kakakku, tersenyum tipis. Sekarang saatnya kau hidup untuk dirimu sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku percaya bahwa aku bisa melakukannya. Sementara aku mulai membangun kembali hidupku, kabar tentang Reza terus sampai ke telingaku. Hidupnya tidak lagi sama. Setelah semua kebohongannya terbongkar, ia kehilangan banyak hal. Reputasinya hancur. Keluarganya yang dulu membelanya, sekarang justru meninggalkannya. Perempuan yang dulu menjadi selingkuhannya juga menghilang. Ia tidak ingin terjebak dalam kekacauan yang dibuat Reza sendiri. Dan kini, Reza sendirian. Aku tidak bisa berkata bahwa aku bahagia melihatnya jatuh. Tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Ia telah menuai apa yang ia tanam. Beberapa bulan setelah perceraian kami, aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Nadira, bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku tahu apa yang akan ia katakan. Ia ingin meminta kesempatan kedua. Tetapi aku sudah memutuskan. Aku tidak akan kembali kepada seseorang yang telah mengkhianatiku begitu dalam. Aku telah memberikan seluruh hatiku, tetapi ia merusaknya tanpa berpikir dua kali. Aku tidak membalas pesannya. Aku hanya menghapusnya dan melanjutkan hidupku. Aku berdiri di depan jendela apartemenku, menatap matahari terbenam. Aku tidak lagi tinggal di rumah lama yang penuh kenangan menyakitkan. Aku memilih untuk memulai dari awal, di tempat yang baru. Hidupku kini lebih baik. Aku kembali bekerja, melakukan hal-hal yang kusukai, dan yang terpenting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti aku akan menemukan seseorang yang bisa menghargai dan mencintaiku dengan tulus. Tetapi untuk saat ini, aku bahagia hanya dengan diriku sendiri. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Akhir. Hidup tanpa Nadira. Setelah perceraian itu, aku pikir aku bisa menjalani hidup seperti biasa. Aku pikir semuanya hanya masalah waktu. Tapi ternyata, aku salah besar. Aku kehilangan semuanya. Nadira pergi dari hidupku, dan bersamanya, ia membawa sesuatu yang selama ini tak kusadari, kedamaianku. Aku pikir aku bisa menikmati kebebasan ini. Aku pikir aku bisa hidup tanpa ada yang mengontrolku, tanpa ada yang mempertanyakan kemana aku pergi atau dengan siapa aku bertemu. Tapi setelah beberapa minggu, aku mulai menyadari sesuatu.
Tidak ada yang benar-benar peduli padaku seperti Nadira. Aku pulang ke rumah yang kini terasa kosong. Tidak ada lagi suara lembut yang menyambutku di malam hari. Tidak ada lagi secangkir teh hangat di meja. Tidak ada lagi tawa ringan saat kami berbincang sebelum tidur. Yang ada hanyalah keheningan yang menyiksa. Aku menyalakan televisi hanya untuk mengisi kekosongan. Tapi itu tidak membantu. Aku pergi keluar untuk bertemu teman-temanku. Tapi mereka tidak benar-benar mendengarkanku. Lalu, saat aku menatap cermin, aku bertanya pada diri sendiri. Apa yang sudah aku lakukan? Mencari Nadira. Aku mencoba menghubungi Nadira. Aku mengirim pesan, aku menelepon, tetapi ia tidak pernah membalas. Aku datang ke rumah orang tuanya, tetapi mereka menatapku dengan dingin. Untuk apa kau datang ke sini? Suara ibunya tajam, penuh kebencian. Ayahnya bahkan tidak mau melihatku. Ia hanya berkata dengan dingin, "Dia tidak butuh kamu lagi, Reza." Aku mencoba bertanya pada kakaknya, Daniel. Tetapi Daniel hanya tertawa sinis. Dulu kau memperlakukan Nadira seperti sampah. Sekarang, kenapa kau mencari dia? Aku tidak bisa menjawab. Aku sadar. Aku memang sudah terlambat. Kesepian yang menyiksa. Aku kembali ke rumah yang semakin terasa seperti penjara. Aku duduk di sofa, menatap ponsel yang tak kunjung berbunyi. Aku ingin mendengar suaranya sekali lagi. Aku ingin melihatnya. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin mengatakan bahwa aku menyesal. Tapi aku tahu, Nadira tidak akan kembali. Aku kehilangan wanita yang benar-benar mencintaiku, hanya karena kesalahanku sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diriku sendiri. Waktu tidak bisa diputar kembali. Suatu hari, aku melihatnya lagi. Aku tak sengaja melihatnya di sebuah kafe. Ia duduk bersama beberapa teman, tertawa bahagia. Wajahnya terlihat lebih cerah, lebih damai. Aku ingin menghampirinya. Aku ingin berbicara dengannya. Tapi aku tidak bisa. Karena saat itu, aku menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kehilangannya. Nadira sudah bahagia tanpa aku. Dan aku hanya pria bodoh yang baru menyadari penyesalan ketika semuanya sudah terlambat. Malam itu, aku berdiri di depan rumahnya. Dari luar, aku bisa melihat Nadira sedang berbincang dengan keluarganya. Wajahnya penuh kebahagiaan. Ada kedamaian di sana. Sesuatu yang dulu pernah ia cari dariku, tetapi aku tidak pernah memberikannya. Aku ingin mengetuk pintu, ingin berbicara dengannya untuk terakhir kali. Tapi aku tahu, aku tidak punya hak lagi. Aku hanya bisa berbisik dalam hati. Maafkan aku, Nadira. Aku mencintaimu, dan aku menyesal. Tanpa berkata apa-apa, aku melangkah pergi. Aku tahu, penyesalan ini akan selalu menghantuiku. Tapi aku juga tahu, Nadira berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan jika kebahagiaannya adalah tanpa aku, maka aku rela. Aku kehilangan segalanya, tapi aku berharap, di kehidupan lain, aku bisa mencintainya dengan benar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta bukan sekadar tentang memiliki, tetapi juga tentang menghargai. Seringkali, kita baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah ia pergi. Tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Jangan menunggu sampai kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan sampai menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Jaga orang yang mencintaimu sebelum mereka pergi selamanya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa dalam sebuah hubungan, kepercayaan dan kesetiaan adalah hal yang paling berharga. Buat kalian yang sedang berjuang dalam cinta, tetaplah kuat.
Hargai pasangan kalian sebelum waktu memisahkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.